Sunnah, sementara sunnah yang dijadikan sebagai rujukan Bukhari, Muslim dan seterusnya mereka dari kelompok Ahlus Sunnah. Sementara kalau mereka sudah memegang Al-Kafi fil Furu, Al-Kafi fil Usul, kitab-kitab Kulaini dan lain sebagainya, mereka sudah memposisikan diri sebagai kelompok dari Syiah. Dan untuk mencampur adukkan antara Syiah dan Sunni ini bisa membahayakan syariat. Biar masing-masing berjalan dengan keyakinannya, jangan kita mencampur adukkan di antara mazhab yang ada. Yang jadi problem, kenapa Ahlus Sunnah dengan Syiah itu sulit untuk dipertemukan? Karena sumber hadisnya yang berbeda. Ini jadi problem. Kalau mazhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini keempat mazhab ini berpegang kepada kitab Bukhari, Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Imam Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i dan seterusnya. Nah, sementara di kalangan ulama Syiah, Sahih Bukhari dan Muslim itu nggak dipakai. Mereka punya kitab lain lagi. Mereka punya Al-Kafi fil Usul, Al-Kafi fil Furu. Mereka juga punya kitab Al-Istibsar, Mala Yahdurul Faqih. Jadi kedua aliran ini tetap bisa dibangun kerjasama yang baik di antara mereka selama tidak saling menyinggung satu sama lainnya. Saya berikan contoh. Kalau ada orang Syiah, ini contoh kasus saja. Kalau ada orang Syiah umpamanya mencaci maki, apalagi menyesatkan, apalagi kalau sampai mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum, yang dianggap begitu mulia oleh ulama Ahlus Sunnah. Tentu ulama Ahlus Sunnah nggak bakal diam. Itu karena bagi ulama Ahlus Sunnah semua sahabat itu diridhai oleh Allah dan mereka orang-orang mulia yang nggak boleh sembarangan kita menyesatkan mereka. Nah, sementara di kalangan Syiah ini walaupun tidak semua ya, itu kadang-kadang keluar kritik-kritik tajam, bahkan bukan sekedar kritik tapi caci maki. Kita bisa lihatlah ada sekelompok orang-orang Syiah di Indonesia yang mengarang beberapa buku, mereka mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, selama ini masih mereka lakukan, sulit kita bayangkan untuk bisa dipersatukan. Nah, tapi kalau masing-masing bisa menjaga sikap, dari orang Syiah hargailah pendapat Ahlus Sunnah yang begitu memuliakan para sahabat. Insya Allah kerjasama tetap bisa dibangun. Syiah dengan cintanya kepada Ahlul Bait itu urusan mereka. Tapi peristiwa Karbala bukan hanya milik orang Syiah. Peristiwa Karbala adalah milik umat Islam. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mestinya lebih prihatin, lebih peduli, lebih mau tahu tentang peristiwa pembantaian tersebut, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu mengumandangkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka ini ada di atas semua golongan daripada umat Islam. Mereka ini semua adalah rujukan baik bagi Sunni maupun Syiah. Sudah. Kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika beliau dituduh sebagai seorang Rafidhi, seorang Syiah garis keras, gara-gara beliau sering menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait Nabi, baik dalam tulisannya, dalam syairnya, dalam sikap hidupnya. Dan apa yang beliau katakan, saudara, tegas beliau katakan dalam syairnya, "Law kana raddun hubbu ali Muhammadin wa yashhadu taqalali annani Rafidhi." Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu disebut sebagai Syiah yang keras, saudara, Syiah Rafidhi, Syiah yang berlebihan, apa kata Imam Syafi'i? "Yashhadu taqalani." Saksikanlah, hei jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Lalu
sholat ya saudara. Bisa, kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali, yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsim, saudara, dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Saudara, kalau soal tabaruk, soal tawassul, soal maulid, soal Isra Mi'raj, itu masalah furu'. Mereka ditolak sebagai Aswaja bukan karena itu, bukan saudara. Bukan mereka ditolak karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan Aswaja. Memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsim. Nanti kita buktikan saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara, sehingga mereka ditolak dikategorikan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau Saudi nggak mau dikategorikan di luar ahlus sunnah wal jamaah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, jangan memilah-milah trilogi tauhid, jangan orang kafir disebut ahli tauhid. Dan ada yang tidak kalah pentingnya, jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang di luar Wahabi. Nah selama ini kan mereka yang keluarkan Asy'ari dikeluarin dari Aswaja, saudara. Maturidi dikeluarkan dari Aswaja. Begitu kita keluarin dia dari Aswaja, ngamuk sudah. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Mereka enggak menutup, saudara. Saudi, kalau saya katakan Wahabi bukan Aswaja, saya tidak mengkafirkan mereka. Mereka Muslim, mereka saudara kita. Saudara, sama dengan Mu'tazilah juga Muslim, Khawarij juga Muslim, saudara. Qadariyah, Jabariyah, mereka semua Muslim, mereka saudara kita. Tapi mereka tersesat jalan, mereka harus diluruskan. Jadi Wahabi dalam pandangan saya ahlul bidah wa ahwa. Mereka ini pengikut bid'ah dan mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Ini sebabnya saudara, dulu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saking cintanya kepada keluarga Nabi, sering mengarang syair memuji keluarga Nabi, menunjukkan cintanya kepada keluarga Nabi, sampai Imam Syafi'i dituduh Syiah, saudara. Bahkan dituduh Rafidah. Diseret Imam Syafi'i, ditangkap, dirantai. Apa Imam Syafi'i kapok menunjukkan rasa cintanya kepada keluarga Nabi? Tidak. Langsung beliau kubah satu bait syair. Apa beliau katakan? Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadan falyashhadits saqalani annani rafidi. Apa kata Imam Syafi'i? Andai kata cinta kepada keluarga Nabi Muhammad itu dituduh Rafidah, dituduh sebagai Syiah yang sesat, falyashhadits saqalani. Hei jin dan manusia, saksikanlah aku adalah seorang Rafidi. Kalau aku dianggap sesat karena mencintai keluarga Nabi, ya aku sesat. Mau apa? Sekarang ini di depan saya hadir TV Rasil. Ini termasuk yang difitnah juga nih. Awas radio Rasil, radio Syiah. Wah. Awas TV Rasil, TV Syiah. Wah. Pala lu bau cigong.